Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah faman yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ihwatun iman rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, amalan apakah yang dicintai oleh Allah?" Rasul menjawab, "As-sholatu ala waktiha." Sholatlah kalian di awal waktu. Karena sholat merupakan ibadah yang menunjukkan identitas kita. Mana yang muslim dan mana yang bukan muslim, lihatlah dia apakah dia sholat atau tidak. Sholat merupakan amalan yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila beres sholatnya, maka bereslah seluruh amalnya. Apabila kacau, berantakan sholatnya, begitulah amal kita yang lainnya. Sholat bisa mencegah diri kita dari perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka Rasul mewanti-wanti kepada para sahabatnya, perhatikanlah sholat. Dan sholatlah kalian di awal waktu. Kalau kita akan pergi ke luar negeri, naik pesawat, jam berapa kita hadir di bandara? Pesawat akan terbang, akan take off jam 5 sore. Jam 3 kita sudah hadir di bandara. Ketika kita akan pergi ke Surabaya misalnya, naik kereta api, jam 7 malam kereta akan berangkat. Jam berapa kita tiba di stasiun? Jam 5 kita sudah ada di stasiun. Paling telat jam 6 kita sudah ada di sana. Mengapa? Karena kita takut ketinggalan kereta. Kita takut ketinggalan pesawat. Untuk menuju kepada tujuan kita, kita takut terlambat. Tetapi ketika azan dikumandangkan, sedang ada di mana kita? Maka Rasulullah SAW mewanti-wanti, as-sholatu ala waktiha. Sholatlah di awal waktu. Ada 3 kelompok manusia yang memperhatikan terhadap sholatnya. 1, ketika azan dikumandangkan, dia segera berwudu untuk menuju ke masjid. Kedua, ada orang yang sudah berwudu ketika azan dikumandangkan, kemudian dia pergi ke masjid. Bahkan ada orang yang ada di masjid ketika azan belum dikumandangkan. Termasuk kelompok yang manakah kita? Apakah yang memperhatikan waktu atau tidak? Allah sangat menghargai terhadap orang-orang yang memperhatikan waktu. Perhatikanlah waktu. Maka Allah akan membukakan hati kita dengan kemudahan dan menutup pintu-pintu kesusahan. Barang siapa yang melalaikan waktu, maka Allah akan membukakan pintu-pintu kesibukan dan menutupi semua pintu-pintu kemudahan. Hidup kita akan diliputi oleh kesibukan demi kesibukan untuk mengurus duniawi. Maka sholat akan terlalaikan. Maka yang utama, yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, as-sholatu ala waktiha. Sholatlah di awal waktu. Ihwatu iman rahimakumullah. Para sahabat bertanya lagi, summa man? Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Rasul bersabda, birrul walidain. Berbuat baiklah kepada 2 orang tua. Berbuat baiklah kepada orang tua. Maka disitulah akan engkau peroleh maghfirah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu termenung, ingin melihat Allah seperti apakah
sikapnya kepada kita? Bagaimana pandangan Allah terhadap kita? Kalau kita ingin tahu bagaimana sikap Allah kepada kita, lihatlah wajah orang tua kita. Kalau orang tua kita tersenyum melihat sikap dan tindak tanduk kita, tersenyum melihat perbuatan kita, maka pada saat itulah Allah sedang tersenyum kepada kita. Tetapi manakala orang tua kita bersedih, orang tua kita berduka, orang tua kita marah kepada kita, melihat tingkah laku dan perbuatan kita, maka Allah pada saat itu pun sedang marah kepada kita. Dalam hadis Nabi mengatakan, ridallahi fi ridol walidin, wa suhtullah fi suhtil walidin. Ridhonya Allah itu bergantung pada ridhonya orang tua, dan kemurkaan Allah bergantung pada kemurkaan orang tua. Berbuat baiklah kepada orang tua, maka kita akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala kita mendapatkan rizki, ketika mendapatkan keuntungan, maka yang pertama yang harus kita hormati, orang pertama yang harus kita muliakan dengan rizki yang kita miliki itu, bukan diri kita, bukan anak dan istri kita, tetapi orang tua lah yang harus diutamakan. Santunilah mereka, muliakanlah mereka, maka Allah akan memuliakan diri kita. Ketika kita mendapatkan rizki yang banyak, maka yang pertama, yang utama, yang harus kita perhatikan adalah orang tua. Karena Allah akan menyayangi kita selama orang tua ridho dan cinta kepada kita. Ikhwatu iman rahimakumullah. Para sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah, "Suma'man, apalagi ya Rasulullah? Selain sholat di awal waktu, selain kita menghormati dan mencintai orang tua, kemudian apalagi amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Rasulullah SAW bersabda, "Jihadu fi sabilillah." Berjihadlah engkau di jalan Allah. Ikhwatu iman rahimakumullah. Jihad adalah perbuatan yang terarah, perbuatan yang terukur, yang terevaluasi. Semuanya terencana dengan baik. Sebuah contoh, seorang ibu yang mempersiapkan bukunya untuk anaknya besok sekolah, mempersiapkan seragamnya, pagi-pagi memasak untuk sarapan pagi suaminya dan anak-anaknya. Perbuatan itu terencana, terukur, terevaluasi. Itu adalah jihad fisabilillah, asal dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ibu yang mempersiapkan untuk pekerjaan keesokan harinya bagi keluarganya, dia persiapkan dengan sedemikian rupa supaya anaknya, suaminya tidak terhambat ke dalam pekerjaannya, maka si ibu itu sudah melaksanakan perbuatan jihad fisabilillah. Seorang suami, seorang bapak yang berangkat pagi-pagi, pulang malam, mendapatkan gaji, mendapatkan upah, mendapatkan keuntungan, maka dia perhitungkan mana uang untuk istrinya, mana uang untuk nafkah kehidupannya, mana uang untuk pendidikan anak-anaknya, mana uang untuk kesehatan keluarganya, mana uang untuk rekreasi. Semuanya terhitung, terencana, dan terevaluasi. Itu adalah jihad fisabilillah. Jihad yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan jihad yang selalu diharapkan oleh Allah, dilakukan oleh umatnya, bahwa pekerjaan untuk menegakkan kalimat tauhid adalah perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatu iman rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini banyak perbuatan yang harus kita lakukan. Banyak perbuatan yang dapat kita lakukan dalam rangka ibadah kepada Allah. Kita hadir di masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah.
Kalau pada saat ini kita belum boleh, belum bisa untuk melaksanakan ibadah di masjid, himpun keluarga kita, berkumpul keluarga kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, bersama-sama melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat yang wajib di awal waktu. Begitu azan dikumandangkan, kita sudah siap di atas sejadah dengan keluarga kita untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah di rumah dengan keluarga. Tadarus adalah perbuatan yang dicintai Allah. Di bulan Ramadan ini harus kita gaungkan, harus kita lakukan bersama-sama dengan keluarga untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa, di bulan Ramadan, bulan yang mulia ini, mari kita rencanakan, mari kita evaluasi, mari kita sisihkan harta yang kita miliki untuk bisa bersedekah, berbagi kenikmatan dengan kaum duafa. Ikhwati iman rahimakumullah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.